Gimana nih Pak? Udah 2 minggu jalanan ditutup di portal permanen. Kami jadi harus berputar jauh kalau mau keluar jalanan. Iya Pak, padahal setahu saya jalanan itu kan tanah milik warga. Kenapa ditutup seenaknya saja oleh Pak Suban? Betul nggak? Betul itu. Saya sudah mencoba untuk menghadap beliau. Tapi Pak Suban malah tidak menghargai saya. Sepertinya hanya Pak Ustadz Harun yang bisa menghadap beliau. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semoga Allah membukakan pintu hatinya Pak Suban. Amin, amin, amin. Pak Suban udah menggusur lahan dagangan kami, Tat. Kata orang suruhannya, kami hanya mengotori kampung ini aja. Betul. Kami sudah mengadu ke istrinya, tapi malah kami disiram oleh anaknya. Astagfirullahaladzim. Ya. Saya tahu. Sebagai ketua RT, saya merasa tidak dihargai. Bagaimana kalau kita datangi saja? Ya. Tenang, Bapak-bapak tenang. Kita jangan anarkis, ya. Kalau kejahatan dilawan oleh kejahatan, tidak akan menyelesaikan masalah. Hadapi dengan kepala yang dingin dan hati yang dingin. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar dan tawakal. Besok saya sama Pak RT akan ke rumahnya Pak Suban. Kita berdua akan bicara baik-baik. Ya? Ya, Pak. Ya. Lah, menutup akses jalan ke rumah saya itu kan adalah hak saya. Mengusir pedagang kaki lima juga hak saya. Sah-sah aja, nggak ada yang salah. Maaf kalau saya lancang bicara. Sebaiknya Pak Suban bisa membedakan antara hak dan batil. Dan yang Bapak lakukan sekarang ini adalah batil. Kebenaran itu bagaikan air. Dan kebatilan bagaikan puih, Pak. Cukup, Tak. Cukup. Kamu nggak usah menggurui saya. Kalau kamu memang lebih pintar dari saya, seharusnya kamu yang jadi anggota dewan. Saya itu tahu mana yang benar dan tidak. Yang saya lakukan semua ini untuk kebaikan di daerah ini. Kami atas nama warga meminta Pak Suban mempertimbangkan lagi atas apa yang telah Bapak perbuat. Ingat Pak, azab Allah sungguhlah sangat pedih. Insyaflah wahai manusia. Azab Allah sungguhlah sangat pedih. Udah Teh. Mendingan pergi Teh. Lu orang harus tahu ya. Tidak ada satu orang pun di daerah ini yang bisa melarang saya melakukan apapun. Mendingan sekarang pergi. Ayo pergi! Mau saya panggil satpam supaya bisa pergi? Baiklah kalau begitu kami pamit. Assalamualaikum. Ya, bagus. Ya. Bagus. Jabatan telah membutakan mata hatinya. Tidak ada empati dan saling menghormati sesama. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat demikian. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak baik membicarakan keburukan seseorang yang sudah meninggal, ya. Tapi apa kebaikan yang pernah Pak Suban berbuat untuk kita, Pak Ustadz? Tidak ada. Seharusnya Bu Rizka sebagai istri bisa mencegah suaminya untuk berbuat nista. Tapi ternyata Bu Rizka sama saja dengan suaminya, Pak. Ini Bu, donasi untuk Yayasan Pelita Harapan. Semoga berkah. Saya terima ya Bu ya. Sebagai istrinya Pak Suban, saya banyak mengucapkan terima kasih sama Ibu. Semoga rezeki Ibu makin dilancarkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau begitu, aku permisi dulu ya Bu. Iya, baik-baik Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu ya.
Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, banyak juga nih sumbangannya. Berarti aku bisa beli tas yang baru. Maaf Bu, ini daftar pengeluaran untuk yayasan. Sekali-sekali semua itu urus sendiri. Capek tau jadi donasi terus. Hai, Mam. Dandi. Kenapa sih, Ma? Lama-lama Mama bisa darah tinggi gara-gara orang-orang itu. Alah, pasti gara-gara yayasan ini kan? Iya. Ya udah sih, Ma, tutup aja, bikin pusing ini. Iya, papa kamu memang mau menjual yayasan ini buat menukar jabatan papa yang baru. Dan bakalan jadi lebih kaya dong, Ma. Bu Rizka dan Pak Suban sering memakan hak anak yatim piatu. Dan belakangan yang saya tahu, mereka tega menukar yayasan dengan jabatan duniawi. Hei, kalian! Cepat keluar dari sini. Kalian tidak boleh tinggal di sini lagi. Keluar, keluar! Cepat keluar! Panti asuhan ini sudah bukan milik yayasan lagi. Kamu ngapain di sini? Pak Suban, Bu Rizka, Sudah keluar! kenapa usir kami? Di mana kita akan tinggal, Bu? Pak, Ibu Asi, saya kan sudah bilang sama ibu. Didik anak-anak ini jangan jadi pemalas. Kerja, kerja, kerja. Sekarang ibu rasain kan gimana akibatnya. tapi Bu, anak-anak ini masih kecil. Dan yayasan ini memang bertugas untuk menampung mereka. Saya mohon, Bu, Pak jangan usir kami. Iya, Bu. Saya mohon, jangan usir kami. Iya, Bu. Iya, Bu. Kamu pikir istri saya akan kasihan lihat kamu dan anak-anak ini mengiba-iba? Saya malah pusing dengernya. Ayo cepat sekarang keluar, keluar pergi. Ayo cepat. Ayo, keluar! Ayo, lama amat. Ayo, keluar! Cepat, cepat keluar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalian duduk ya. Kalian duduk tenang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ini Bu Asi ini mau kemana? Terus kenapa? Bu Rizka dan Pak Suban menutup yayasan panti asuhan, Pak. Kami diusir. Kami sudah tidak boleh tinggal di sana lagi, Pak. Astagfirullahaladzim. Bu Asi tahu alasannya kenapa? Saya juga tidak tahu, Pak. Bu Rizka bilang sudah tidak mau menampung kami lagi. Dan sudah tidak mau membiayai kami lagi, Pak. Ya Allah. Tega sekali mereka ya. Padahal kita tahu kalau memakan hak anak yatim itu sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Benar, Pak Ustadz. Begini saja, Bu Asih, tunggu di sini ya. Saya akan nemui warga, barangkali ada warga yang mau menampung mereka. Ya? Terima kasih, Pak Ustadz. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, jadi sekarang Ibu Asi dan kalian semua ini ditampung di rumah warga.
Ya bagus, biar kalian semua jadi mandiri, nggak manja. Maaf Bu Rizka, selama saya di panti asuhan, saya selalu mengajarkan anak-anak untuk mandiri. Jadi mereka tidak merepotkan. Yayasan memang tempat anak-anak, Bu. Jadi tidak pantas untuk direbut paksa. Siapa yang merebut paksa? Kalian semua ini tiap bulan sudah menghabiskan uang saya. Bagusan begini dong dipekerjakan. Daripada saya harus mengeluarkan donasi tiap bulan. Tapi Ibu Asi tenang aja ya. Saya akan kasih uang terima kasih sama kalian semua. Astagfirullahaladzim. Kenapa Ibu selalu merendahkan kami, Bu? Karena kalian itu pantas diperlakukan kayak gini. Kalau saja kami tidak ditolong sama Pak Ustadz, pasti kami akan terlunta-lunta di jalanan. Kami direndahkan, ya Allah. Ini pertolongan dari Allah, Bu. Saya hanya menjalankan kewajiban saya. Sebaiknya kita saling memaafkannya. Mau memaafkannya supaya Allah melapangkan kuburnya. Dan kami ingat banget betapa teganya Pak Suban terhadap Neida.